Pernah kepikiran nggak sih, apa sebetulnya hubungan antara apa yang kita yakini di dalam hati dengan semua perbuatan kita sehari-hari? Yuk, kita bedah bareng-bareng koneksi yang fundamental banget antara tauhid, iman, dan akhlak. Kita bakal lihat kalau ketiganya ini bukan konsep yang terpisah-pisah, tapi justru satu kesatuan yang utuh, yang jadi inti dari spiritualitas kita. Oke, kita mulai dari satu pertanyaan yang mungkin sering banget kita lihat di sekitar kita, atau bahkan kita rasakan sendiri. Kenapa ya? Ada orang yang ngakunya beriman, tapi kok perilakunya, jauh banget dari cerminan imannya. Apa yang salah? Di mana putusnya hubungan antara keyakinan dan perbuatan? Nah, buat ngejawab itu, kita harus gali sampai ke dasarnya banget. Jadi, fondasi dari semua ini, akar dari segala perilaku kita, itu adalah tauhid dan iman. Kunci buat ngerti kenapa iman yang benar itu pasti ngelahirin akhlak yang mulia, ternyata terletak pada makna asli dari kata-katanya itu sendiri. Coba kita lihat. Coba deh, perhatikan gimana bahasa Arab itu ngasih kita petunjuk yang luar biasa. Kata akhlak, itu kan dari kholaqa, artinya penciptaan. Ini ngomongin soal karakter asli kita, tabiat kita. Terus tauhid dari wahada, yang artinya menyatukan, mengesahkan. Ini soal fokus total. Dan yang paling penting nih, iman dari kata amina, yang artinya bukan cuma percaya, tapi rasa tenang, rasa aman. Nah, dari sini aja kita udah mulai ngelihat benang merahnya kan? Jadi gini, tauhid itu bukan sekedar pengetahuan di kepala kalau Tuhan itu satu, bukan. Tauhid itu adalah sebuah revolusi di dalam diri. Bayangin deh, semua energi kita, pikiran kita, perasaan kita, harapan kita yang tadinya mungkin bercabang kemana-mana, sekarang semuanya disatukan, difokuskan ke satu titik pusat aja, yaitu Allah. Inilah tujuan kita diciptakan kan? Seperti firman-Nya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan untuk beribadah kepadaku. Dan pusat dari ibadah itu ya Allah yang Maha Esa. Terus, apa buah dari pemusatan total tadi? Nah, itulah iman. Iman itu adalah hasil logis dari tauhid yang benar. Ketika seluruh hidup kita udah terarah hanya pada Allah, yang muncul adalah tasdik, sebuah pembenaran total dari hati yang akhirnya melahirkan ketenangan batin. Kita jadi ngerasa aman karena jangkar hidup kita itu tertambat pada Dia yang Maha Kuasa. Inilah inti dari makna kata iman itu sendiri. Rasa aman. Oke, jadi gimana tiga hal ini, tauhid, iman, dan akhlak bisa terhubung secara nyata? Nah, untungnya Al-Quran ngasih kita sebuah analogi yang sangat kuat dan gampang banget buat dipahami. Perumpamaan sebuah pohon yang baik. Ayat ini kan lagi ngomongin soal kalimat yang baik, yang para ulama tafsir pahami sebagai kalimat tauhid, la ilaha illallah. Coba deh perhatikan dua kiasan kuncinya. Akarnya teguh, ini nandain keyakinan yang dalam banget dan gak kelihatan. Sementara cabangnya ke langit, ini melambangkan manifestasi atau wujud nyata dari keyakinan itu, yang bisa dilihat oleh semua orang. Nah, beginilah cara kerja pohon iman itu. Tauhid, itulah akarnya. Dia tersembunyi di dalam hati, tapi dia yang ngasih nutrisi dan kekuatan buat semuanya. Dari akar yang sehat itu, tumbuhlah iman sebagai batang yang kokoh, yang kelihatan dari luar. Dan, apa hasil akhirnya? Tentu aja, buahnya. Buahnya adalah akhlak yang mulia. Jadi, akhlak yang baik itu bukan sesuatu yang ditempel-tempel dari luar, tapi hasil alami yang tumbuh dari akar dan batang yang sehat. Oke, pertanyaannya sekarang gimana dong cara kita merawat pohon iman ini? Nah, dalam tradisi Islam, ada dua pendekatan utama nih buat mastiin pohon ini bisa tumbuh subur, yaitu pendekatan teologi dan pendekatan spiritualitas. Gini, ilmu kalam itu ibarat pagarnya pohon kita. Dia ngasih kita argumen-argumen logis buat nangkis keraguan atau serangan-serangan intelektual dari luar, biar akarnya aman. Tapi, kan pagar aja nggak cukup buat bikin pohon tumbuh kan? Nah, disinilah peran tasawuf. Tasawuf itu ibarat air dan pupuknya. Dia menyuburkan pohon dari dalam lewat pembersihan hati dan pengalaman spiritual. Biar iman kita itu nggak cuma jadi dogma yang kering, tapi benar-benar hidup dan bertumbuh. Dan puncak dari semua perjalanan spiritual ini namanya adalah ihsan. Sebuah level kesadaran di mana kita itu bertindak, beribadah, seolah-olah kita bisa melihat Allah secara langsung. Dan kalaupun kita belum bisa sampai ke level itu, minimal kita yakin seyakin-yakinnya kalau Dia selalu melihat kita. Coba deh bayangin dampaknya. Mungkin nggak sih kita berani berbuat curang, berbohong, atau nyakitin orang lain kalau kita benar-benar ngerasa lagi diawasi langsung sama Sang Pencipta? Tentu akhlak mulia jadi sebuah keniscayaan kan? Sekarang yuk kita fokus ke hasil panennya, bagian terbaiknya. Kalau akar tauhid kita kuat, terus batang iman kita subur, maka buah yang dihasilin pasti manis. Dan buah termanis dari pohon iman ini, nggak lain dan nggak bukan, adalah akhlak yang mulia. Hadis ini ngasih kita sebuah alat ukur yang jelas banget. Mau tahu seberapa sempurna iman seseorang?
termasuk diri kita sendiri. Jangan cuma lihat ibadah ritualnya, tapi lihat akhlaknya dalam kehidupan sehari-hari. Kualitas iman dan kualitas karakter itu jalan beriringan, satu paket, nggak bisa dipisahkan. Dan puncaknya, Nabi Muhammad SAW sendiri ngerangkum seluruh misi kerasulannya cuma dalam satu kalimat ini, untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Ini pernyataan yang dahsyat banget loh. Artinya, seluruh sistem akidah, ibadah, dan hukum dalam Islam itu, tujuan akhirnya adalah untuk memproduksi manusia dengan karakter yang luhur. Jadi, kesimpulannya udah jelas banget. Akhlak mulia itu bukan sekedar hiasan atau pelengkap. Dia adalah cerminan otentik dari apa yang ada di dalam hati kita. Makanya, kalau kita nemuin perilaku buruk, entah pada diri kita atau pada orang lain yang ngaku beriman, kita jadi tahu di mana harus mencari masalahnya. Bukan di buahnya, tapi cek lagi akarnya, cek lagi batangnya. Hubungan antara kita dengan Sang Pencipta ini bahkan dibingkai dalam sebuah hadis sebagai semacam perjanjian suci. Sebuah kontrak spiritual di mana ada hak dan kewajiban yang jelas buat kedua belah pihak. Nabi Muhammad SAW pernah bertanya langsung ke sahabatnya, Mu'adz bin Jabal, sebuah pertanyaan yang, jujur, bikin kita mikir dalam banget. Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah atas hambanya? Dan apa hak hamba atas Allah? Ini bukan dialog biasa, ini dialog tentang kontrak paling fundamental dalam hidup kita. Dan inilah isi kontraknya, simple tapi luar biasa. Bagian kita, menyembah Allah semata, tanpa ada sekutu apapun baginya. Itulah hak Allah yang wajib kita penuhi. Dan bagian Allah, sebuah jaminan yang luar biasa. Kalau kita memenuhi bagian kita, maka menjadi hak kita untuk tidak disiksa olehnya. Sebuah janji keamanan yang absolut. Nah, sekarang coba kita sambungin semuanya. Menjaga tauhid dengan murni itu adalah bentuk akhlak tertinggi kita kepada Allah. Dan balasan dari akhlak puncak ini adalah keamanan sejati. Yang ternyata pas banget dengan makna asli dari kata iman itu sendiri kan? Semuanya saling terkait dengan sempurna. Al-Quran bahkan menegaskan janji ini. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman syirik, mereka itulah yang mendapat keamanan. Dan sebagai penutup, coba deh kita lihat seberapa mahal harga buah ini di akhirat nanti. Mungkin kita sering mikir, amalan terberat itu sholat malam, puasa, atau haji. Tapi Nabi SAW menegaskan, nggak ada satupun yang akan lebih berat di timbangan amal di hari kiamat nanti dibandingkan dengan akhlak yang baik. Ini adalah investasi spiritual dengan imbal hasil tertinggi. Pada akhirnya, semua penjelasan ini kembali ke satu pertanyaan reflektif untuk kita masing-masing. Yuk, coba kita lihat ke dalam diri kita sendiri. Pohon iman seperti apa sih yang sedang kita tanam dan kita rawat selama ini? Seberapa dalam akarnya? Seberapa kokoh batangnya? Dan yang paling jujur, buah seperti apa yang terlihat dari perilaku kita setiap hari?